Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulukul Muhimmah dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan resume materi pada acara PBAK Fakultas hari pertama. Yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Tentang sistem perkuliahan. Yang pertama, sistemnya yaitu menggunakan kredit semester atau SKS. Yang kedua, beban. Beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa berjumlah 150 SKS yang ditempuh dalam kurun waktu 8 semester. Untuk gelarnya, lulusan sastra Inggris akan bergelar SS, Sarjana Sastra, dan untuk Prodi Bahasa dan Sastra Arab akan bergelar SHUM atau Sarjana Humaniora. Untuk sistem evaluasi yaitu ada UTS dan UAS, kemudian PKLI yaitu ujian praktek kerja lapangan setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah sebagai prasyarat. Yang ketiga ada komprehensif, ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi. Yang keempat ada skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan sebagai prasyarat menyandang gelar sarjana. Selanjutnya ada PKL, yaitu pembinaan profesi untuk mahasiswa. Dilaksanakan melalui program magang profesi atau praktek kerja lapangan dengan bobot 2 SKS pada semester ke-7. Untuk profesi keahlian di Fakultas Humaniora sendiri ada beberapa, yaitu pariwisata, pengajaran, terjemah, jurnalis, perfilman atau sinematografi, dan diplomat. Kemudian tugas akhir, yaitu mengenai skripsi. Skripsinya menggunakan bahasa Inggris untuk Prodi Sastra Inggris dan menggunakan bahasa Arab untuk Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Untuk alurnya sendiri yaitu ada pengajuan judul, bimbingan, lalu ujian skripsi. Dan setiap mahasiswa juga akan dikenalkan dengan si akad, di mana semua laporan perkuliahan mulai dari nilai, absensi, dan lain-lain akan tertera di sana. Dan untuk media pembelajarannya adalah dengan menggunakan e-learning. Selanjutnya tentang sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Fasilitas yang akan didapat yaitu ada ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang SASI, home theater, auditorium, lab bahasa multimedia, galeri seni, galeri kaligrafi, dan meeting room. Untuk UKT adalah uang kuliah tunggal yang bukan SPP. Dan UKT ini sharing pembayaran, yaitu saling membantu, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi untuk semester selanjutnya. Selain itu ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa. Di antaranya ada beasiswa prestasi, LPDP, Elzawa atau Lembaga Zakat dan Wakaf milik UIN Malang dan lembaga lainnya. Selanjutnya yaitu sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Visi dari Fakultas Humaniora sendiri yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan misinya yaitu memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan
sosial, dan kepeloporan dalam masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan, sosial, dan kepeloporan. Yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Untuk program pembinaan dan pengembangannya, antara lain, yang pertama, meningkatkan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengembangan potensi minat dan bakat. Yang keempat, pengembangan profesionalisme. Dan yang kelima, yaitu pengabdian masyarakat. Strategi umum dalam pembinaan dan pengembangan memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu terprogram, kemudian sinergi, bertahap dan berkesinambungan, demokratis, koordinasi, kolaboratif. Dan mahasiswa bisa berkontribusi melalui organisasi mahasiswa intrakampus, yaitu ada DEMA, SEMA, dan HMJ. Untuk komunitas bakat dan minat. Yang pertama ada komunitas peneliti, kaligrafi, debat, ada komunitas penulisan kreatif, ada komunitas tarawitan, komunitas tari, komunitas film, komunitas jurnalistik, dan Al-Jalalain. Selanjutnya tentang SKKM atau Surat Kredit Kegiatan Mahasiswa. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik bersifat akademik maupun non-akademik diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut SKKM. SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif dan syarat SKKM-nya adalah 250 kredit. Hak mahasiswa. Yang pertama adalah memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Yang kedua, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang ketiga, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Yang keempat, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang kelima, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang keenam, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Adapun kewajiban mahasiswa yaitu yang pertama, memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Yang kedua, mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university. Ketiga, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang keempat, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kelima, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama. Yang keenam, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang ketujuh, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Yang kedelapan, menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Untuk kode etik berbusana, tentulah mahasiswa harus memakai pakaian yang bersih dan sopan menurut syariat Islam. Selanjutnya tentang layanan administrasi Fakultas Humaniora. Yang pertama ada layanan administrasi akademik, meliputi 1. Layanan ujian proposal skripsi, 2. Layanan ujian skripsi, 3. Layanan ujian komprehensif, 4. Layanan distribusi KHS, 5. Layanan PKL, 6. Layanan kegiatan yudisium, dan 7. Layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Selanjutnya ada layanan administrasi umum.
Yang pertama ada layanan surat keterangan mahasiswa, yang kedua ada layanan legalisir, yang ketiga ada layanan peminjaman ruang dan peralatan. Kemudian ada layanan administrasi keuangan, yaitu layanan dukungan dana kegiatan organisasi mahasiswa intrakampus atau OMIK. Selanjutnya adalah sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021. Visi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab adalah terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Untuk misinya sendiri, yang pertama mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab. Yang kedua menghasilkan sains dan sastra Arab yang relevan dan berdaya saing tinggi. Tujuannya yang pertama memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua menyediakan sarana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strateginya yaitu dengan menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi bahasa dan sastra Arab secara integratif yang berkualitas. Untuk masa studi dalam perkuliahan paling cepat yaitu 8 semester dan paling lama ada 14 semester. Jalur masuk untuk program studi bahasa dan sastra Arab ini adalah melalui jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, Mandiri Tulis, Mandiri Prestasi, Mandiri Luar Negeri, dan Beasiswa Teladan. Gelar dari lulusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab adalah S.Hum atau Sarjana Humaniora. Untuk kurikulumnya sendiri akan menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Dan Prodi Bahasa dan Sastra Arab sudah mendapatkan akreditasi A sebanyak 3 kali dan sudah tersertifikasi internasional ASEAN University Network Quality Assurance. Kemudian tahun depan akan melaju ke akreditasi unggul. Jumlah dosen di Prodi BSA ini adalah ada 32 dosen tetap lulusan dalam dan luar negeri, serta 18 tenaga kependidikan. Untuk SKS-nya sendiri yaitu ada 150 SKS. Dan untuk kriteria lulusannya yaitu ahli bahasa dan sastra Arab, guru bahasa Arab, penerjemah bahasa Arab, pendamping pembimbing manasik haji di bidang bahasa Arab, tenaga peneliti di bidang bahasa Arab, konsultan bahasa Arab di Balai Bahasa, pemandu pariwisata, haji dan umroh, jurnalistik, sutradara film, dan juga diplomat. Ada juga beberapa fasilitas pendukung seperti ruang kuliah bersama, laboratorium bahasa dan multimedia, Mahat Ali, dan masih banyak lagi. Jadi ketika mahasiswa bahasa dan sastra Arab mau dan siap untuk dibimbing, diarahkan, dan dikader, maka ada jaminan bahwa lulusannya atau outputnya akan sukses di dunia kerja maupun dalam pengabdiannya di masyarakat. Sekian video resume materi PBAKF dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi atau ada materi yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.